Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Smart Money Concept The Series, seri yang kedua. Seri yang kedua ini kita akan membahas Break of Structure dan Change of Character. Pastikan teman-teman sudah menonton seri yang pertama ya guys ya, Advanced Market Structure. Dalam analisa market kita harus benar dulu nih dalam menentukan struktur marketnya, supaya nanti keputusan yang kita ambil tidak salah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke materinya ya guys ya. Pertama kita akan membahas break of structure terlebih dahulu ya. Istilah lain yang juga sering digunakan itu BMS. Teman-teman ada yang sudah pernah mendengar ya, break market structure. Kemudian penerapan pada chart, BOS ini guys terbentuk hanya pada trend continuation. Nah, ingat ya guys ya. Jadi BOS ini hanya pada trend continuation. Kemudian tidak ada standar baku guys. BOS ini untuk ukuran TF besar ataupun kecil. Semua TF itu memiliki struktur tersendiri. Tinggal analisa teman-teman itu bagaimana. Ya. Tapi kalau saya boleh saran, time frame yang besar ikut dianalisa juga. Karena data di time frame besar itu lebih kuat. Oke. Berlatihlah untuk melihat dari perspektif time frame yang berbeda ya guys ya. Dan berlatihlah top down analysis untuk mendapatkan data yang cukup sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Oke, lanjut ya guys ya. Identifikasi valid BOS. Nah, sebenarnya ini mudah guys ya. Jika pada kondisi downtrend ya, valid swing high itu usahakan clean break valid swing low-nya ya. Sebenarnya mudah mengidentifikasi BOS ini. Yang sulit itu mengidentifikasi valid strukturnya ya. Itu ada di seri pertama. Makanya itu saya letakkan di seri pertama karena itu bagian pertama yang harus benar dulu gitu loh. Oke. Kemudian pada uptrend, valid swing low-nya usahakan clean break valid swing high. Sekarang kita masuk ilustrasinya ya guys ya. Nah, ini ada chart seperti ini. Ini kita belum bisa memutuskan ya, ini bearish atau bullish. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jika seperti ini, terlihat sekali secara visual ya guys ya, bahwa ini trennya sedang bearish. Ya, di sini kita akan mendapatkan dua swing yang valid. Swing low di sini, swing high di sini. Nah, swing low ini di break guys. Gitu. Nah, inilah yang dinamakan break of structure ya. Real structure atau valid swing low itu di break oleh valid swing high. Mudah ya guys ya. Oke, lanjut. Lalu ada pertanyaan guys, apakah ini BOS? Coba teman-teman jawabnya apa? Saya kasih waktu 3 hari ya guys ya. Enggak, kelamaan ya guys ya. 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, kita cocokkan jawabannya ya. Ya, ini bukan BOS ya, karena sedang bearish marketnya. Itu break ke atas, artinya ini melawan tren. Trennya itu ke bawah. Ingat ya, prinsipnya BOS itu trend continuation. Oke, lanjut. Ini harga naik guys, dan ngebreak swing sebelah ya. Nah, pertanyaannya apakah ini BOS? Nah, bukan ya guys ya. Sekali lagi, ya ini trennya bearish. Kalau ke atas ini bukan BOS. Ini terlihat seperti minor change of character ya, yang sudah kita bahas di seri pertama. Oke, lanjut dulu. Ini hanya menjadi valid swing low. Lalu market bergerak seperti ini guys. Dan ngebreak valid swing low ini. Apakah ini BOS guys? Ya, ini valid BOS. Kemudian ada pergerakan seperti ini guys. Lanjut dulu ya. Ini juga. Nah, kedua break ini apakah BOS guys? Coba. Jawabannya adalah ini bukan BOS guys. Kenapa? Karena tidak break valid structure. Jadi ini tuh hanya single move guys ya. Ini bukan structure.
ini valid swing low-nya di break. Kalau ini bukan valid swing low, ya berarti ini bukan BOS. Jadi seperti itu, ya. Oke, lanjut ya. Nah, lalu ada pergerakan seperti ini. Ini berarti berhasil ya menjadi valid swing low berikutnya. Lalu apakah ini BOS, guys? Ya, ini bukan BOS, ya. Ini masih trend bearish. Dan ada pergerakan seperti ini. Nah, ini terlihat sekali valid swing low-nya di break. Berarti ini BOS. Nah, mudah ya guys ya untuk identifikasi BOS ya. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi clear ya guys ya. Secara visual BOS itu seperti apa. Pokoknya yang valid-valid guys, yang di break. Oke. Sekarang lanjut ke real chart-nya ya guys ya. Nah, teman-teman ikuti dari sebelah kiri dulu ya. Supaya kita nanti belajarnya enak, bisa urut gitu loh. Dari sebelah kiri harga terlihat menurun ya guys ya. Terlihat menurun, lalu kemudian naik ini ngebreak ini guys. Ya. Ini bukan BOS ya guys ya, karena ini trennya sedang bearish ya. Ini terlihat seperti minor change of character ya. Kemudian ini jadi valid swing low guys ya, karena sudah ada break minor high-nya ya. Lalu swing low yang valid ini di break guys. Nah, ngebreak ini inilah bosnya ya, karena break real structure atau valid swing low-nya di break. Lanjut ya. Sekarang market berada di sini ya. Oke. Harga naik ke atas ya dan ngebreak ini. Nah, ini menjadi valid swing low ya. Ini bukan BOS. Nah, kemudian apakah ini BOS guys? Jawabannya bukan ya guys ya. Ini marketnya masih bearish. Jadi ini bukan BOS. Lalu harga turun dan ngebreak valid swing low yang di bawah itu. Nah, ya. Jadi ini BOS yang valid guys. Kayak gitu. Gampang ya guys ya. Oke, market terus turun dan ada break guys. Ya. Apakah dua break ini valid BOS? Tentunya bukan, ya, karena tidak break valid structure. Ya, mudah ya guys ya. Jadi ini itu hanya single move. Ya, hanya single move. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini ada break ya, minor high, berarti valid swing low-nya di sini, dia naik. Lalu sekarang harga sudah ngebreak valid swing low ini. Berarti di sini bosnya. Ya, mudah ya guys ya untuk identifikasi valid boss ya. Ketika kita sudah bisa menentukan valid structure, maka kita akan mudah untuk menentukan bosnya itu yang mana. Oke. Nah, ini penampakan secara bersihnya ya. Clearnya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita belajar yang bullish ya guys ya, supaya lebih matang ya. Ini ada grafik yang seperti ini. Terlihat ini membentuk dua swing ya guys ya, yang valid. Swing high di atas itu, swing low di bawah sini. Ya, dan market sedang mengalami uptrend. Nah, kemudian di sini ada dua break guys. Ya, manakah yang valid menjadi BOS? Yang ini tentunya bukan guys ya, karena yang bawah itu break minor low aja untuk membentuk valid structure. Sedangkan yang break di atas itu baru BOS, karena valid structure yang sudah terbentuk di break. Lalu harga bergerak seperti ini ya. Nah, apakah kedua break ini BOS? Gampang ya guys ya jawabnya ya. Kedua break ini bukan BOS ya, karena tidak break valid structure. Jadi ini hanya single move ya, ini hanya single move aja. Lalu harga bergerak ke bawah dan break swing terdekatnya. Nah, apakah ini BOS? Bukan ya guys ya. Dia hanya membentuk valid high aja.
Harga bergerak ke atas dan sekarang ngebreak valid high-nya guys. Ya, tapi di tengah-tengah situ ada break swing juga. Ya, yang ini bukan boss guys. Yang atas baru boss. Ya, karena yang bawah itu hanya internal structure aja. Ingat ya guys ya, boss itu hanya ngebreak valid structure. Oke. Harga kembali naik dan ngebreak swing terdekat. Apakah ini boss? Bukan ya guys ya. Karena ini termasuk single move. Ya, bukan valid structure yang di break. Kemudian harga bergerak seperti ini. Nah, apakah ini boss guys? Ini hanya membentuk valid high ya guys ya. Jadi ini bukan boss ya. Nah, di sini guys, ini baru boss. Jadi identifikasi boss mudah ya guys ya. Asal kita mengetahui valid structure-nya. Sekarang kita masuk ke real chart-nya ya guys ya. Teman-teman ikuti dari sebelah kiri ya guys ya. Harga naik, kemudian turun, dan di sini ada break guys. Ya, kita mendapatkan valid swing high dan swing low. Nah, ini sudah valid kemudian di break, maka ini adalah bosnya. Ya, oke. Kemudian harga turun guys, ada dua break ini. Ya, dan terbentuklah valid high-nya. Nah, ini bukan bos ya guys ya. Karena ini marketnya sedang bullish. Lalu harga naik kembali dan ngebreak valid high ini. Ya, maka ini kita sebut bos. Ya. Lalu harga naik lagi ada dua break ya guys ya. Dan ini bukan bos ya karena tidak break valid structure. Jadi ini hanya merupakan single move aja. Gitu ya. Kemudian guys, harga turun ngebreak ini. Ya, dia membentuk valid high ya karena break minor low. Lalu ada break lagi. Nah, apakah kedua break ini adalah boss? Bukan ya guys ya, karena ini hanya internal structure. Selama swing low ini tidak di break, maka market tetap bullish. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oke. Kemudian harga naik lagi dan ada beberapa break ya. Nah, coba lihat yang bosnya yang mana. Nah, ini guys, ini kan menjadi valid low ya dan tidak berhasil ngebreak low sebelumnya. Maka ini valid ya guys ya, tidak break valid sebelumnya. Jadi ini marketnya bullish. Nah, bosnya ini bukan. Yang atas baru bos. Ya, jadi ingat, bos itu hanya ngebreak yang valid. Jadi bos itu breakoutnya di luar guys. Jadi kalau yang di tengah-tengah sini ini bukan ya. Bos itu ya yang di luar-luar sini gitu. Karena ngebreak valid structure. Kayak gitu ya. Nah, ini penampakan secara bersih ya. Jadi teman-teman sudah paham ya untuk mengidentifikasi bos yang valid ya guys ya. Oke. Sekarang kita membahas cok ya guys ya. Change of character. Nah, ini sangat penting guys. Risk reward yang bagus itu berawal dari pengetahuan kita mendeteksi cok yang benar. Ini akan menghasilkan risk reward yang sangat besar guys. Ya. Oke. Kita langsung bahas ya guys ya. Nah, cok ini merupakan signal perubahan arah harga atau trend reversal. Beda dengan BOS yang tadi adalah trend continuation. Sedangkan cok ini adalah signal ya untuk trend reversal. Lalu kita akan belajar ini guys. Ada dua jenis cok ternyata. Apakah teman-teman sudah tahu sebelumnya? Ayo kita cek ya. Ini guys, ada cok minor sama cok mayor atau real cok. Ya, saya buat tabel seperti ini supaya teman-teman mudah untuk membedakannya ya. Nah, yang cok minor ini dia break apa? Dia break internal structure. Nah, cok minor ini sering saya sebut ya di seri yang pertama.
Kemudian signal yang dihasilkan itu bagaimana? Nah, choke minor ini signalnya masih lemah guys, masih bisa dibatalkan. Jadi hati-hati ya. Kenapa kok seperti itu? Alasan teknikalnya, mayor trend belum terbentuk secara sempurna guys. Lalu bedanya dengan choke mayor apa? Nah, choke mayor ini yang di break itu adalah external structure ya, atau valid structure-nya yang di break. Nah, berarti signal yang dihasilkan itu jauh lebih kuat guys, karena valid structure di break gitu loh ya. Jadi alasannya mayor trend sudah terbentuk dan real atau valid structure-nya di break. Nah, itu menghasilkan signal yang jauh lebih kuat. Gitu guys. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasinya ya guys ya, supaya lebih mudah ya. Ada market seperti ini guys ya. Terlihat sekali secara visual market sedang bearish. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya, valid strukturnya itu seperti ini. Low, high, low, high, low, high. Low ya. Jadi yang saya lingkari itu adalah mayor swing high dan mayor swing low. Itu struktur yang valid. Nah, dari sini kita bisa mendeteksi nih. Oh, bosnya di sini, dan di sini. Ya, mudah ya untuk mendeteksi bos ya. Kemudian pergerakan harga selanjutnya seperti ini guys. Nah, naik ya harganya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat strukturnya guys. High, low, high, low. Nah, sekarang ada yang di break guys. Mari kita identifikasi. Mana choke minor, mana choke mayor. Nah, ini adalah minor choke guys. Ya, seperti yang sudah sering saya bahas di seri pertama. Ingat ya, jadi ini hanya minor choke. Lalu kayak ini guys. Ini juga minor choke ya. Minor choke itu ada dua kemungkinan. Dia membentuk valid structure atau dia benar-benar nantinya akan menjadi trend reversal gitu. Nah, ini juga minor choke, ya kan? Ini juga minor choke. Jadi signal yang dihasilkan minor choke ini itu masih lemah, guys. Karena belum terbentuk secara sempurna valid structure-nya. Dari sini ini masih turun. Dari sinyal ini masih turun. Ya, maka choke ini penting guys dalam SMC. Supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan risk reward yang sangat bagus. Harus tahu dulu mana yang benar-benar choke yang tepat. Gitu. Seru ya? Oke, lanjut lagi ya. Kemudian, nah ini guys, yang real choke. Kenapa? Karena valid structure-nya sudah di break gitu. Dari sini kita bisa belajar jika teman-teman style tradingnya agresif ya, dari minor choke sini ya. Oh, ini ada choke nih. Misalkan ingin buy. Ya enggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh ini ya jauh-jauh ya TP-nya ya. Coba contoh seperti ini. Nah, ini break. Ketika ada pullback, kita buy. Tapi apakah kita TP-nya sampai sana? Kan enggak. Ya kan? Ini ternyata masih turun. Gitu. Jadi di sini tahu ya guys ya, bahwa choke itu sangat penting di SMC. Jika teman-teman tujuan belajar SMC ini untuk mencari risk reward yang bagus, maka masteringlah choke yang valid. Itu kuncinya guys. Jangan bilang siapa-siapa ya guys. Oke, dari ilustrasi ini mudah ya guys ya untuk kita mendapatkan konsep bahwa kalau saya ingin risk reward yang bagus, maka saya harus bisa mendeteksi choke yang tepat gitu loh ya. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa membedakan ya minor choke sama real choke. Real choke ini sudah break valid structure, maka ini sinyalnya jauh lebih kuat. Tunggu aja pullbacknya ya. Nah, untuk masalah nanti kita mau entry di mana, nah tunggu seri-seri berikutnya ya.
Yang penting kita pahami konsep ini dulu. Nah, setelah di sini ada real chalk, harga terbang guys. Inilah yang membuat risk reward besar. Semakin seru ya guys ya, belajar SMC ya. Lalu ini ada 2 break ya guys ya. Nah, maka ini adalah bosnya ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke real chart-nya ya guys ya. Nah, di chart ini kita tentukan dulu valid swing-nya itu yang mana aja ya. Nah, dari sebelah kiri maka kita akan mendapatkan low, high, low. Nah, ini break ya. Kemudian high, low, break lagi dan high. Kemudian dari atas, nah ini ada break ke bawah sini guys. Mana yang real chalk, mana yang minor. Teman-teman pasti sudah bisa menjawab ya. Jadi yang atas ini adalah minor chalk, yang bawah adalah real chalk. Ya, bedanya jelas. Yang bawah ini valid low ini sudah di break. Nah, ini merupakan signal yang kuat gitu loh. Dia ambil cari harga yang terbaik ya, langsung drop guys ya. Coba kalau teman-teman perhatikan ya. Ini guys. Ini tarik Fibo. Ini angka sakral guys. Ya. Nah, ya guys ya. Ini nanti kalau teman-teman turunkan di time frame H1 atau M30, struktur ini ya, ini akan menjadi struktur yang bagus. Tarik Fibo dapat angka sakral. Hajar guys. Itu risk reward-nya luar biasa. Nah, dari sini kita juga bisa belajar kalau teman-teman menggunakan minor chalk ini ya, misalkan teman-teman tipe agresif, kemudian ini naik, nah di time frame yang kecil cari apa namanya supply-supply-nya, tapi TP-nya jangan panjang dulu. Sampai sini nyambung ya guys ya. Ketika valid swing low ini sudah di break, maka ini sinyalnya kuat guys untuk perubahan arah harga, perubahan tren gitu. Oke, lalu di sini ya guys ya, ada BOS ya. Jadi valid structure-nya seperti ini jadinya. Ya. Dari contoh ini saja saya harap teman-teman sudah mulai terang ya guys ya. Saya akan berusaha supaya teman-teman itu mendapatkan progres belajar di channel ini ya guys ya. Oke, sangat mudah ya guys ya. BOS sama chalk akan jauh lebih simpel ketika kita sudah paham betul mengenai market structure. Maka teman-teman yang belum menonton seri pertama, saya harapkan tonton itu dulu ya, karena itu yang pertama dulu harus benar ya. Mastering itu dulu aja ya. Maka BOS dan chalk ini akan sangat mudah kita deteksi. Oke, untuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih detail ya, membutuhkan screenshot, teman-teman bisa kirimkan ke grup Telegram ya dan tag saya. Nanti kita akan belajar dan evaluasi bersama. Semoga kehadiran CTC bisa membantu teman-teman mendapatkan progres dalam belajar trading. Ya, terima kasih atas apresiasi dan dukungan teman-teman yang sudah like ya dan memberikan komentar yang membangun. Saya mohon maaf ya guys ya, jika ada salah kata. Video ini bukan untuk menggurui, tetapi berbagi apa yang saya ketahui. Visi CTC itu membantu teman-teman menjadi trader mandiri tanpa harus keluar uang untuk belajar guys. Ya, saya berusaha sebaik mungkin. Jangan sampai ketinggalan di seri berikutnya ya guys ya. Pasti jauh lebih seru. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Oke guys, bonus lagi ya. Teman-teman yang dapat 2 bonus, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih karena teman-teman sudah nonton video sampai akhir. Respect ya. Oke, kita langsung buka bonusnya. Nah, pada slide ini tadi guys, ya, itu ada kelanjutannya. Chalk terbentuk ketika harga menyentuh atau sudah mitigasi SND di HTF guys. Ini menjadi kunci guys. Jadi, jangan mencari atau menunggu chalk pada tempat yang bukan zone atau area SND HTF. Gitu.
pada kondisi nomor 3 ini, kita bisa mengambil cok minor sebagai konfirmasi awal, guys. Ayo kita langsung masuk ilustrasinya ya. Nah, pada ilustrasi yang ini tadi, kondisinya akan berbeda ketika seperti ini. Nah, ini guys, ya. Jadi, ketika ini menyentuh di main HTF sudah termitigasi, maka minor cok ini boleh kita ambil sebagai konfirmasi awal gitu loh. Kalau teman-teman tipenya agresif, bisa. Ini ketika sudah menjadi minor cok, tunggu pullback-nya, cari setup-nya, bisa buy untuk TP minimum dulu. Ya, baru ketika ini real cok terjadi, maka kita bisa bidik jangka panjang. Gitu guys. Saya kasih bocoran ya guys ya. Ini adalah salah satu setup dari Smart Money Concept. Catat ya. Oke, pada contoh kita yang Euro USD tadi, yang H4. Nah, ini guys. Ini saya zoom ya. Ternyata guys, di daily-nya itu ada SND guys, ada supply. Nah, ini loh supply-nya guys. Jadi, case tadi kita yang ini tadi, itu sudah memitigasi demand di HTF sini. Gitu loh guys. Ya, nah minor cok ini boleh kita andalkan jika memitigasi supply area SND. Coba lihat dari sini. Ya, ini kan nggak ada supply. Supply-nya kan di sini. Nah, ini naik guys. Ya, supply-nya di sini dan termitigasi. Down dia guys. Jadi gitu. Gokil ya guys ya, bonusnya ya. Jadi sekarang teman-teman sudah mendapatkan kunci di awal ya mengenai BOS dan cok ini. Ingat, ini salah satu setup ya. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nah, tunggu seri berikutnya yang lebih gokil lagi. Oke ya guys ya. Oke, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.